Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dari tadi malam, dari kemarin sore sudah mendapatkan WA, SMS bahwa jamaah sudah ramai datang menunggu. Mudah-mudahan semua gerak ayunan tangan, langkah kaki mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada penyakitnya diangkat Allah, disembuhkan sesungguh-sungguh. Dimudahkan segala urusannya insyaallah. Yang lajang-lajang akan menikah diberikan jodoh yang soleh dan solehah. Yang belum punya anak diberikan anak yang soleh dan solehah. Yang belum bekerja diberikan pekerjaan yang layak insyaallah. Udah, itu aja. Petang ini saya diberikan amanah sampai maghrib membahas buku 99 tanya jawab solat. Dari maghrib ke isya break 45 menit. Tentu yang mau makan, makan. Tapi kabarnya panitia tak ada menyediakan makan. Sesudah itu solat isya. Habis solat isya baru kita bahas tanya jawab. Nah, dari sekarang sampai ke maghrib ini kita bahas 99 tanya jawab solat. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Bukunya dalam bentuk cetak ada. Tapi jangan katakan Ustadz Somad datang ternyata mau jual buku. Tidak. Karena buku itu bisa di-download gratis. Tulis saja di www.google.com. Somad Maroko LCMA blog. Bisa ditulis di sana 99 tanya jawab solat Somad LC. Enter. Download gratis. Yang mau dikopi untuk pribadi masjid musolanya silakan. Ustadz boleh saya kopi? Silakan. Saya bagi ke kawan-kawan saya? Silakan. Saya cetak Pak Ustadz? Silakan. Saya jual? Jangan. Ini untuk dakwah. Silakan. Nah, pertama, tapi saya minta mikrofon yang tak bisa pegang karena nanti saya mau ngangkat takbiratul ihram, mau ngasih contoh. Yang mikrofon tergantung-gantung di telinga itu apa namanya? Kalau tak ada, kasih tiang nanti saya mau ngasihkan contoh. Minta sajadah satu. Ini tak ada meja tak apa-apa. Minta sajadah saja bentang satu. Ini tak ada. Minumnya jangan pula dibawa ke belakang. Dah. Allahu Akbar. Saya lambat datang bukan karena ingin diagung-agungkan, disambut-sambut, dimuliakan, tidak. Tapi karena jalan tutup-tutup. Memang lengkap perjalanan saya hari ini. Pertama naik pesawat dari Pekanbaru sampai Kuala Namu. Habis itu naik mobil mewah, nama tak boleh disebut merek, menjaga kode etik jurnalistik. Habis itu sampai di hotel, dari hotel nanti Ustaz dibawa ke masjid naik mobil. Sampai di tengah jalan, nampaknya Pak Ustaz tak bisa naik mobil. Ustaz naik motor ya? Iyalah. Ujung-ujungnya paksa kita jalan kaki Pak Ustaz. Memang medan luar biasa. Dah. Yang pertama, tidak boleh imam mengangkat takbiratul ihram sebelum shaf lurus. Bagaimana shaf lurus? Mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu, qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki. Bahu rapat. Oh, ternyata kecil tapi besar suaranya. Jadi tak bisa juga kita lihat orang dari casingnya.
Nah, mana sajadah tadi? Saya minta sajadah. Sajadah. Sajadah yang biasa aja, tak perlu cari sajadah cinta, tak perlu. Yang biasa. Nah, maka rapatkanlah bahu dengan bahu, saddul khalal, tutup celah. Jangan sampai ada celah, tutup celah. Filosofinya tak boleh ada celah. Makanya ini tak ada celah. Ketika ada celah, setan masuk. Ini tak ada celah. Ramai, penuh. Sampai masjid ini panasnya minta ampun. Panas. Itu gambar saya ada di layar. Tak ada. Patutlah tak ada yang menengok ke layar. Dah. Ada sebagian masjid itu dianggapnya satu sajadah. Kan ada karpet yang model satu sajadah, satu sajadah, satu sajadah. Dianggapnya itu kapling dia. Sehingga tak dikasihnya orang asal lewat. Nah, ini punya aku nih. Kok geser-geser gitu dia. Ini tak betul. Walaupun sajadah itu bentuknya macam satu-satu, tapi itu sesungguhnya hanya gambar saja. Yang penting bahu rapat dengan bahu, kaki rapat dengan kaki. Kalau bahu rapat dengan bahu tak masalah, karena bahu ini ada alasnya, ada kaitnya. Yang jadi masalah kaki rapat dengan kaki. Karena tak semua orang ketika kakinya kena kaki orang dia nyaman. Ada orangnya penggeli. Asal udah kena kaki digerak-gerakkan pula kelingking. Saya termasuk yang tidak sensitif. Asal ada orang menggerakkan, ditempelkannya kakinya ke kaki saya diam aja. Tapi janganlah pula gerak-gerakkan. Sekedar tempel aja lah. Ada. Makanya kaki itu tidak bisa lebih lebar daripada bahu. Karena kalau kaki terlalu lebar, macam mana bahu mau rapat? Itu kalau istilah mobil Bigfoot namanya. Bannya besar, spionnya kecil. Macam mana spion sama spion? Ini kan mau bahu sama bahu. Maka kaki itu diagak-agak sejengkal atau sejengkal setengah. Kalau bahunya lebar. Macam saya sejengkal. Nah, dah. Bahu dengan bahu, kaki rapat dengan kaki. Wa kana ahaduna, salah seorang di antara kami, kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis tentang kaki dengan kaki. Wa kana ahaduna, salah seorang di antara kami, yulziqu, menempelkan, merapatkan. Jadi itu hadisnya takriri. Hadis itu ada 3. Yang pertama qauli, cakap Nabi. Seandainya Nabi bicara, tempel, 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 tempel. Itu namanya qauli. Seandainya Nabi mempraktekkan langsung, kutempelkan, maka itu namanya fi'li. Tapi ini takriri namanya. Jenis yang ketiga, sahabat Nabi menempelkan kakinya, tapi tak semua menempel. Maka kalau ada kawan kita menempelkan kakinya, kita nyaman, kita diam. Tapi kalau kita tak nyaman, kita geser sedikit. Cuman kadang kita geser sedikit, digesernya pula kaki dia. Nah, ini jadi masalah. Nampaknya sepele. Kita khawatir kawan ini preman baru tobat. Begitu tempat 2 kali, pijak kayaknya. Habis berkelahi. Kalau sesama kita berkelahi di masjid, yang ketawa siapa? Yang tak ke masjid. Makanya kalau sudah sesama di masjid ini, maka lapangkan dada, sejukkan hati, walaupun panas. Ini panas nih, tapi hati kita sejuk kan? Sejuk, tapi berkeringat juga. Dah. Setelah itu imam menengok ke belakang. Ini saya jadi imam nih, makmum di belakang. Ini kiblat. Maka kata saya, sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Mengapa makmum itu ditengok ke belakang? Pertama menengok shaf. Yang kedua, supaya tahu saya keadaan makmum saya. Oh, udah tua. Kalau makmum itu tua, jangan setel ayatnya Ar-Rahman. Menggigil lah dia. Nampak, oh anak-anak muda. Kalau macam ini makmumnya, bantailah Yasin pun tak apa-apa. Allahu Akbar. Dah, setelah saya tengok makmum tadi sopnya lurus, alhamdulillah, lurus makmum, tengok. Lurus. Sedekah bareng, berbagi harta, berbagi cinta. Masya Allah. Setelah shaf lurus, barulah diangkatnya takbiratul ihram.
Kalau di tempat saya di Riau itu imamnya mengatakan sesuai sunnah Nabi. Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Tapi ada satu kabupaten namanya Kabupaten Bengkalis. Pulau dia terpisah dari Pulau Sumatera. Itu imamnya agak lain sedikit. Apa kata dia? Luruskan shaf, matikan HP. Oh, artinya ini penting, tapi belum pernah saya praktikkan. Belum pernah saya kalau suruh di imam, luruskan shaf, matikan HP. Takut saya senyum-senyum makmum di belakang. Kayak lagu pula Ustaz nih gitu dia. Dah, setelah harus shaf, kiblat itu ada 3. Kiblat muka ke tempat sujud, kiblat dada ke Ka'bah, kiblat hati kepada Allah. Kiblat muka ke tempat sujud, kiblat dada ke Ka'bah, kiblat hati kepada Allah. Yang mana hati itu? Di kiri, di kanan, mana dia? Sebelah kiri. Jantung. Jantung berdegup, berdetak. Maka disebut dia jantung pisang karena bentuknya macam jantung pisang. Sebenarnya berdegup. Bup, bup, bup. Kalau mikrofon mahal tuh kedengaran deh. Lalu kemudian diangkatnya lah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kenapa panjang betul takbir imam itu? Karena imam itu muqaranah, mensejajarkan antara takbir dengan niat. A dibuka, bar ditutup. Allahu Akbar. Disitulah qasad ta'arat ta'yin. Solatnya solat apa? Solat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Lillahi ta'ala. Ada apa qadha? Adaan. Solat maghrib 3 rakaat. Adaan jadi makmum karena Allah Ta'ala. Itu dipasang dalam takbiratul ihram. Namanya muqaranah. Allahu Akbar. Kalau kosong takbir itu daripada niat tak sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut Hanafi, Hambali, Maliki, niat bukan dalam takbir, tapi niat sebelum takbir. Sebelum takbir dipasangnya niat. Aku salat maghrib 3 rakaat mengikut imam jadi makmum adaan lillahi ta'ala. Maka takbirnya pendek aja. Allahu Akbar. Jangan kita heran nanti kalau salat, imam ini kenapa panjang? Imam ini kenapa pendek? Terserah dia lah, suka-suka dia lah. Dia kan imam, bukan begitu. Kalau mazhab Syafi'i panjang karena di dalam takbir itu dia pasang niat Allahu Akbar. Sedangkan Hanafi, Maliki, Hambali enggak, pendek saja. Allahu Akbar. Karena sebelum takbir dia sudah berniat. Bapak Ibu adik-adik berniat selama ini dalam takbir atau sebelum takbir? Sebelum takbir. Terserahlah mau sebelum atau di dalam. Asalkan jangan sesudah takbir. Masuk ke dalam masjid. Oh, kalau pakai ini luar tak kedengaran. Kalau pakai ini dua-dua. Jadi paksa diulang balik dari awal. Saya mengulang nih yang tak ingat lagi. Minta kipas angin tak ada. Kipas. Panas ah. Hah? Dah, kita lanjutkan. Lalu kemudian sesudah itu mengangkat tangan waktu takbir. Allahu Akbar. 2 mazhab. Yang saya pakai sampai ke telinga. Saya memakai sampai ke telinga. Sampai ke telinga. Mana telinga? Telinga kita yang biasa tuh dah. Telinga. Allah. Telinga. Dia agak-agak lah. Agak-agak. Kan bisa kita bayang-bayangkan. Ini menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Itu yang saya pakai. Tapi nanti kalau nampak ada makmum pendek aja dia, sebahu diangkatnya. Allahu Akbar. Ada tuh nampak kita sholat.
Allahu Akbar. Itu bukan karena ketiak dia berbisul. Memang begitu, ada mazhab. Ini namanya udhunaihi, sampai ke telinga. Yang ini namanya mankibaihi, mangkib artinya bahu, sampai ke bahu. Allahu Akbar. Nah, adakah beda solat perempuan sama laki-laki? Tak ada. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah engkau sebagaimana kau tengok aku solat. Lalu bedanya letaknya di mana? Perempuan lebih tertutup, lebih baik. Hadisnya am. Begitu kata Syekh Hasan As-Saqaf dalam kitab Sahih Sifat Salat Nabi. Sahih Sifat Salat Nabi. Laki-laki itu terbuka, perempuan tertutup. Antara dua, antara telinga dengan bahu. Mana yang terbuka? Mana yang tertutup? Terbukanya. Tapi kalau bahu tertutup, maka perempuan lebih baik tertutup. Dia pakai mukna, pakai telekung, maka dia sebahu saja. Allahu Akbar. Yang sampai diangkatnya, ada pula kipas angin, tersangkut, udah. Masalah Allah. Allahu Akbar. Dah selesai. Mengangkat sampai ke telinga, ada dalilnya. Allahu Akbar. Mengangkat sampai ke bahu, ada. Lain daripada itu tak ada dalil. Jangan buat-buat. Saya sedang ceramah kultum menjelang zuhur. Dari azan ke iqamat ada kultum 15 menit di Masjid Ar-Rahman di Pekanbaru. Pas depan saya kultum nih, ada bapak-bapak tegak. Dia sholat qobliyah. Tak peduli dia saya ceramah. Dia qobliyah. Dia angkatnya setinggi-tingginya. Allah. Saya nengok dia, ini orang tak betul. Ini belajar di mana dia? Pasti dia belum ikut pengajian di Al-Jihad. Dia sudah ikut, maka nampaknya lah itu. Nah, lalu kemudian sekarang meletakkan tangan. Di mana letak tangan? Ini letak tangan nih banyak sekali. Yang saya amalkan di antara pusat sama dada. Ini pusat. Ini agak-agak pusat. Yang tak berpusat agak-agak lah pusat. Ini pusat, ini dada. Ini antara dada semua pusat. Di atas pusat, di bawah dada. Di sini. Ini yang saya amalkan sehari-hari. Allahu Akbar. Nih, mazhab Syafi'i versi 1. Mazhab Syafi'i versi 2 di atas jantung. Mana jantung? Maka ada nanti orang mengangkat tangan, letakkannya jantung kiri. Allahu Akbar. Saya dulu bingung, kenapa mazhab Syafi'i ini 2? Satu di tengah, satu di samping. Rupanya saya baru mengamalkan yang di samping kapan? Waktu sholat jamaahnya penuh betul. Kalau dibuat begini, segini. Pas ini. Nanti bisa, pas maghrib nanti. Itu semua ada dalilnya. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki di atas pusat pas. Mazhab Maliki. Saya kuliah di Maroko 2 tahun. Maroko itu mazhabnya Maliki, tulen, total 100%. Maka di atas pusat pas. Allahu Akbar. Maliki versi 1. Maliki versi 2 lepas ke bawah. Adamul qabdi, lepas. Allahu Akbar. Raja Maroko sholatnya gini. Tapi saya tak pernah membuat macam ini di masjid dekat rumah saya. Walaupun saya 2 tahun belajar sama orang Maliki, tak pernah saya buat di masjid dekat rumah saya. Allahu Akbar. Kenapa? Kan sah. Saya tak mau menimbulkan fitnah. Tes. Saya tak mau menimbulkan fitnah. Ternyata lampu mati, dia belum tentu mati. Hebat Mik nih, memang kecil dia tapi luar biasa. Iya. Pengurus-pengurus masjid yang lain carilah mikrofon macam ini. Mati pun lampu kita tak perlu takut. Dah, maka diangkatlah tangan tadi, lalu kemudian lepas saja. Itu Maliki. Makanya nanti kalau adik-adik tengok solat Raja Maroko. Raja Maroko sekarang Muhammad 6. Muhammad 6 anak Hasan 2. Hasan 2 anak Muhammad 5. Muhammad 5 anak Hasan 1. Hasan 1 punya anak Muhammad 5. Muhammad 5 punya anak Hasan 2. Hasan 2 punya anak Muhammad 6. Muhammad 6 ini nanti kalau meninggal akan digantikan oleh anaknya Hasan 3. Nah, saya pun sudah ada rencana buat macam itu. Abdul Somad, anak saya namanya Mizian. Nanti anak si Mizian nih Somad 2. Nantilah program jangka panjang kita itu. Dari ibu yang pertama. Dah.
Udah membelok pula ke situ. Lanjut kita lanjutkan. Lalu kemudian mazhab Hanafi sama Hambali di bawah pusat. Nah, ini pusat, ini bawah pusat. Allahu Akbar. Nanti kalau Bapak Ibu pergi umroh, nampak jamaah India, Pakistan, Bangladesh, Turki, itu mayoritas Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, itu di bawah pusat. Allahu Akbar. Itu bukan dia sedang malas. Memang begitu. Sedangkan ada buku baru namanya Sifat Salat Nabi, ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Di situ dibuatnya ala sodri, di atas dada. Allahu Akbar. Nanti kalau nampak ada orang salat nih, itu dia pakai buku Sifat Salat Nabi Nasiruddin Al-Albani. Jadi kalau gitu di total lah tentang letak tangan nih berapa? 6. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letak posisi. Saya menjelaskan ini bukan supaya jamaah main-main sembayang. Jangan pula nanti karena capek betul habis pengajian pas maghrib Allahu Akbar. Pas isya karena tak dapat nasi bungkus Allah. Bukan begitu. Maksudnya supaya kita menghormati orang yang berbeda dengan kita. Kenapa Ustaz ceramah di mana-mana? Ustaz sebutkan Hanafi, Ustaz sebutkan Maliki, Ustaz sebutkan Syafi'i, Ustaz sebutkan Hambali, Ustaz sebutkan Muhammadiyah, Ustaz sebutkan NU, Ustaz sebutkan Perti, Ustaz sebutkan Persis, Ustaz sebutkan Al-Wasliyah. Supaya kita menghormati, tapi masih sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Awak minta kipas dikasih tisu. Bercanda. Orang Medan kan suka bercanda. Dah. Lalu kemudian setelah itu meletakkan tangan di atas dada. Ada 3 mazhab. Yang pertama, dipegangnya lah pangkal lengan itu. Ini siku, ini wasri namanya pergelangan. Di sini letaknya. Allahu Akbar. Nah, ini yang saya amalkan sekarang. Allahu Akbar. Yang kedua, digenggam pergelangan, dilingkarkan begini alal wasri. Nanti kalau ada nampak orang sholat, Allahu Akbar, genggamnya. Yang pertama begini, yang kedua begini, yang ketiga tak ada main genggam-genggam, tempelkannya aja. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Yang Ustaz amalkan mana? Yang ini. Allahu Akbar. Dah, habis itu baca iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini pasti orang Al-Wasliyah nih. Kalau satu lagi enggak, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu Muhammadiyah. Tak usah kelahi antara Allahumma ba'id sama Allahu Akbar kabira. Dua-dua hadisnya sahih. Datanglah yang sebelah sini mau menunjukkan dia orang NU, kaum tua, NU, Perti, Al-Wasliyah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Datang yang sebelah mau menunjukkan dia Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Yang tengah ini preman baru tobat. Makanya saya tulislah di buku 99 itu iftitah 1, iftitah 2, iftitah 3, iftitah 4, iftitah 5. Banyak iftitah itu. Hukum iftitah sunnat. Dibaca baik, tak dibaca kurang baik. Ini mesti dirubah nih. Ada orang menganggap sunat dibaca berpahala, tak dibaca tak apa-apa. Itulah banyak orang solat langsung aja Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Kau tak baca iftitah, dibaca berpahala, tak dibaca kan tak apa-apa. Maka bukan begitu. Dibaca baik, tak dibaca kurang baik. Maka dia disebut mustahab. Diambil dari kata hub, mustahab, dianjurkan. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Yang ada pertanyaan tulis di kertas, nanti kita saring dari maghrib ke isya. Habis isya baru kita jawab sampai jam 10 malam. Doakan hidup. Lampu itu hidup, kita hidup. Dah.
Lalu kemudian setelah itu habis iftitah membaca ta'awuz. Ta'awuz itu dua. Satu, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terserah mau pakai yang mana, dua-duanya sahih. Setelah itu lalu baca basmalah. Bismillah. Membaca bismillah ini 3 mazhab. Mazhab Hanafi sama Hambali tak ada pakai bismillah. Bismillahnya sir. Mazhab Syafi'i jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu mazhab Syafi'i. Masjid Al-Jihad ini bismillahnya jahar apa sir? Nah, saya tanya dulu, kabarnya saya diminta jadi imam. Maka ditanya dulu, tapi nanti enggak. Saya tetap minta imam tetap aja yang maju. Kenapa? Suara saya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Syafi'i. Kalau Hambali sama Hanafi, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu namanya bismillah sir. Bismillah sir sama jahar ini hanya ada pada bismillah. Pada nikah tak ada. Ini ada orang, abang kenapa tak kasih tahu aku? Aku pakai mazhab yang sir, Adinda. Macam bismillah aja dia buat. Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Saya tinggal di Maroko 2 tahun, tidak ada imam tu pakai bismillah. Langsung aja. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maroko mimnya tak panjang karena qiraatnya warsh. Sedangkan kita qiraatnya hafs. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetap yang lain sama. Di situ saja bedanya. Jadi masalah bismillah 3. Hanafi sama Hambali sir. Syafi'i jahar. Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Dah, tak usah dipermasalahkan. Lalu setelah itu baca ayat. Membaca ayat, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang kau mudah dari Al-Qur'an. Tiba-tiba ada seorang imam salat mengadu makmumnya ke Nabi. Ya Rasulullah, ya. Ini imam kami ini panjang betul ayatnya. Akhirnya datanglah Nabi memanggil imam. Namanya Mu'az bin Jabal. Mu'az, sini kau Mu'az. Ada apa ya Rasulullah? Afattanun anta. Afattanun anta. Apakah kau mau jadi tukang fitnah? Menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Karena ayat yang kau baca terlalu panjang. Apa yang dibaca Mu'az bin Jabal? Surat Al-Baqarah. Bacanya 2 juz 4 lembar. Apa tak afattanun anta? Jadi bukan asal panjang bacaan imam tu kita lalu komplain. Dah. Maka Imam Nawawi membuat standar. Dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba itu namanya panjang. Dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha itu namanya ausat, pertengahan. Dari Ad-Duha Alam Nasrah sampai ke An-Nas itu pendek. Tiwal, ausat, qisor. Tiwal panjang, ausat tengah, qisor pendek. Yang tiwal dibaca pada solat subuh dan solat zuhur. Jadi kalau ada imam solat subuh membaca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Panjang apa pendek? Tak masuk kaji. Awak ada berkeringat nyampe. Saya ulang balik. Dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba itu namanya tiwal. Dibaca pada solat subuh dan zuhur. Ar-Rahman itu masuk An-Najm wan najmi idza hawa itu masuk dalam tiwal. Maka boleh dibaca pada subuh dan zuhur. Sedangkan yang sedang dibaca pada asar dan isya. Sedangkan yang pendek dibaca pada solat maghrib. Nah, itu yang menyusunnya Imam Yahya bin Syarab bin Husain bin Hasan bin Muhammad
An-Nawawi, meninggal 676. Makamnya di Dimashq, Damaskus, Suriah. Imam Nawawi, imam mazhab Syafi'i. Ijtihad dia. Karena kalau tak dibuat begini nanti imam sama makmum berkelahi. Kata imam panjang, kata makmum tak panjang. Komplain dia. Menurut saya, bacaan kau tadi terlalu panjang tu imam. Apa yang kau baca? Al-Waqi'ah. Belum panjang kata dia. Aku biasa 2 juz kalau salat malam. Karena tak ada standar. Itulah perlunya standarisasi bacaan. Ijtihad Imam Nawawi. Dah. Setelah itu rukuk, Allah, rukuk angkat tangan. Angkat tangan 4 positions. 4 posisi. Pertama, Allahu Akbar. Kedua, Allahu Akbar. Ketiga, Sami Allahu liman hamidah. Keempat, bangkit dari tasyahud awal. Allahu Akbar. 4 cuman angkat tangan. Ini banyak makmum ni asal bangkit angkat. Asal bangkit angkat. Itu namanya solat bangkit angkat. Dah, selesai itu rukuk, angkat tangan. Allahu Akbar. Tafrij. Tafrij ini tahu bukan rapat begini. Tafrij dijarangkan. Allahu Akbar. Kepala jangan terlalu menunduk macam kambing dapat rumput. Jangan pula mendongak macam kuda menengok kuda betina. Tapi kalau diletakkan bejana mangkok di atas tak tumpah air. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ustaz kenapa tak pakai wa bihamdi? Yang pakai wa bihamdi ada. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada bacaan lain? Ada. Bukalah buku 99 tanya jawab solat. Download di internet gratis. Udah saya download, kenapa tak dapat Pak Ustaz? Paket tak ada. Belilah agak 2 giga. Masuk surga tak bermodal. Makanya dibuat di sini. Berbagi harta, berbagi cinta. Kurang satu lagi, berbagi pulsa. Berbagi kuota. 2 giga pun tak apa. Nah, sesudah itu bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Pendek itu. Hamidah. Ini ada pula makmum imam dibaca panjang. Sami Allahu liman hamidah. Apa itu? Pak imam tu kenapa panjang hamidah? Rupanya nama bininya Hamidah. Manggil dari rumah. Udah. Sami Allahu liman hamidah. Apa kata makmum? Rabbana lakal hamd. Tapi di Makkah tu pakai wa Pak Ustaz. Rabbana walakal hamd. Ada 3 versi. Pertama, Rabbana lakal hamd. Kedua, Rabbana walakal hamd. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamd. Ustaz pakai yang mana? Saya pakai Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Mazhab Syafi'i, makmum ikut mengucapkan Sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi. Datanglah bapak-bapak tua menjumpai saya. Ustaz Somad, ya, ada penceramah datang ke kampung saya. Apa kata dia? Makmum itu bangkit hanya mengucapkan Rabbana lakal hamd. Jangan ikut Sami Allahu liman hamidah. Itu memang betul Pak Haji. Yang disampaikannya itu mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, makmum tetap ikut. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Oh begitu Pak Ustaz. Iya. Kenapa itu aja yang disampaikannya? Mana saya tahu. Mungkin itu yang dia tahu. Makanya kita mempelajari perbandingan mazhab supaya tak menyalah-nyalahkan orang. Lalu kemudian Sami Allahu liman hamidah. Ujungnya sama. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Habis itu sujud. Sujud. Dulu lutut menyentuh lantai, barulah tangan. La yabruku ahadukum kama yabrukul ibil. Jangan kalian turun seperti turun onta. Onta itu setelah diteliti, kaki depannya duluan, baru kaki belakang. Tapi ada hadis riwayat Abu Hurairah, katanya duluan tangan baru kaki. Itu matannya maklub. Maklub itu terbalik matannya. Hadis itu dhaif, tak bisa dipakai karena matannya maklub. Begitu kata mazhab Syafi'i, begitu kata Syekh Ibnu Utsaimin ulama Saudi Arabia, begitu kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz mufti Saudi Arabia. Yang kuat adalah
lutut dulu turun ke bawah. Allahu Akbar. Habis lutut baru tangan. Tapi Ustaz kami mengajarkan, katanya tangan duluan Pak Ustaz. Tangan duluan turun ke bawah. Itu dipakainya sifat solat Nabi. Tangan duluan ke bawah. Tak jadi masalah. Karena paham yang dia pakai hadis riwayat Abu Hurairah. Sedangkan yang kita pakai hadis riwayat Wa'il ibnu Hujr. Hadis itu marjuh kata ulama. Maka saya pakai yang lutut dulu. Tapi saya tak menyalahkan kawan saya yang tangan dulu. Asal jangan dibuatnya kening dulu. Nah, itu tak ada. Dah. Habis itu sujud. Maka ujung-ujung badan ini menempel ke lantai. Dua ujung kaki. Dua ujung lutut. Dua ujung tangan. Satu ujung kepala. Kecuali kepalanya. Kepala. Dua. Maka 7 menempel. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kawan saya tak itu bacaannya Pak Ustaz. Apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma rabbighfirli. Itu ada banyak bacaan-bacaan. Subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Ada. Allahumma laka raka'tu wa laka sajadtu. Ada. Banyak bacaan-bacaan sujud. Maka kita variasikan dengan bacaan-bacaan yang banyak, menambah kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian selama sujud itu jangan sampai ada tak menempel. Ustaz, bagaimana kalau orang pecinya begini Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullah. Lalu jangan pula dipoto. Lalu kemudian sujud dia dalam keadaan nempel. Sujudnya sah, tapi tak afdal. Bedakan antara sah tak sah sama afdal tak afdal. Yang afdal, afdal. Kalau disebutnya gini, sah, tapi tak afdal. Makanya kadang anak-anak muda tuh saya tengok yang rambutnya panjang. Panjang ini, pas mau sholat digini. Supaya apa? Supaya nampak keningnya ke lantai. Jangan pula mentang-mentang gubernur masuk ke dalam masjid Al-Jihad. Masa saya tempelkan kening ke lantai? Ditempelkannya ke tiang. Mata batal sholatnya. Tak sah. Kecuali sakit. Orang yang sakit duduk di atas kursi. Tapi tidak langsung duduk di kursi. Orang yang sakit itu di awal takbirnya tetap tegak. Tegak. Nanti pas rukuk baru dia duduk. Dia tak bisa rukuk. Karena tulang belakang ini sudah pakai kabel. Sudah pakai baut di belakang. Makanya setiap masuk ke pesawat berbunyi terus detektor. Tet. Pak, ikat pinggang udah kubuka, udah tak ada lagi. Kenapa berbunyi? Ini besi. Makanya, tapi tidak dari awal tu dia tegak. Tidak awal tu dia duduk, awal tu tetap dia tegak. Kursi itu tegak. Nanti ketika pas mau rukuk baru dia duduk. Allahu Akbar. Setengah. Sujudnya. Katanya Pak Ustaz ini mesti menempel. Terus, itulah maka saya tempelkan ke spring bed. Tak ada itu. Tak betul. Kalau di Mesir disediakan tuh kursi-kursi di belakang. Untuk siapa? Untuk orang yang sakit tetap datang ke masjid, maka dia uzur disediakan di belakang. Dah, lalu kemudian duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 yang dimintanya kepada Allah. Rabbighfirli, ampunkan aku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, muliakan aku. Warfa'ni, angkat derajatku. Wajburni, warfa'ni, warzuqni, beri aku rezeki. Wahdini, beri aku hidayah. Wa'afini, beri aku kesehatan. Beri aku kebaikan. Wa'fu anni, maafkan segala kesalahanku. 8 proposal kita minta kepada Allah. Tapi banyak orang tak ingat entah apa yang dia minta. Maka dalam hati, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Habis itu sujud sekali lagi. Apakah kaki itu rapat atau renggang? Pak Ustadz Somad, ya, ketika kita sedang sujud, kaki itu rapat atau renggang? Mazhab Hambali rapat. Jika ada Ustadz mengajarkan, kaki rapat. Mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i renggang. Karena waktu tegak kaki renggang apa rapat? Renggang. Waktu ruku renggang apa rapat? Renggang. Maka waktu sujud pun renggang juga. Ustadz pakai yang mana? Tengok dulu. Imamnya pakai celana apa tidak?
Kalau imam tuh pakai celana panjang, maka renggangkanlah. Tapi kalau dia pakai kain sarung dan dia cuman maaf cakap pakai celana dalam, maka kalau direnggangkannya nampak pangkal pahanya dari belakang. Nah, itu. Oleh sebab itu maka bagus ditutupnya kalau dia tak pakai celana di dalam. Bagusnya kita kalau pakai jubah atau pakai sarung itu pakailah celana di dalam, yang celana Pak Haji, celana putih, atau belikan kalau tak ada celana legging ibu pinjam. Ya. Nah, waktu mau bangkit dari sujud tegak itu jangan langsung tegak. Ada orang nih ketika sujud langsung tegak. Allahu Akbar. Bukan begitu. Duduk dulu, namanya jilsatul istirahah. Duduk istirahat. Ah, dari sujud tuh duduk. Tapi jangan pula lama-lama. Nah, langsung tegak. Duduk istirahat. Namanya jilsatul istirahah. Sunnah. Lalu kemudian waktu mau bangkit itu wa ya'tamidu ala rahatihi, bertumpu pada tapak tangan. Rahatihi, tapak tangan. Bertumpu pada tapak tangan. Nah, Allahu Akbar. Bertumpu pada tapak tangan. Tapi saya tengok Pak Ustadz ada orang yang bertumpu. Itu namanya hadisul ajin. Ajin tukang buat adonan tepung gandum. Ambil tepung gandum dicampur sama minyak samin. Minyak samin itu minyak sapi. Tulang sapi yang selalu ada saya tengok orang makan tulang sapi disedotnya pakai pipet. Nah, itu dimasak jadilah minyak samin. Orang Arab mencampur minyak samin dengan tepung gandum. Caranya bukan begini, tapi gini. Maka kal ajin, bangkit seperti orang membuat adonan tepung gandum. Kata Imam Al-Ghazali, hadis ini dhaif. Sebetulnya terjadi tashif di situ. Yang betulnya kal ajiz, bukan nun ujungnya. Kal ajin, tukang buat tepung gandum. Kal ajiz, seperti orang yang lemah. Orang yang lemah bertumpunya begini. Tapi saya tak permasalahkan. Saya pribadi kalau bangkit saya pakai begini. Tapi kalau nampak saya kawan di sebelah saya yang model begini, maka saya tak salahkan. Karena dia pakai pendapat, ada yang berpendapat begitu. Yang saya tak setuju, selesai sholat diajarinya pula saya. Nah, kau tadi salah tuh, kata dia. Bukan begini. Yang betul tuh begini. Tentu kawannya emosi. Ini sama kau, kata dia. Kita tak mau umat ini berkelahi. Yang bangkit, maka pendapat pertengahan Syekh Ibn Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Apa kata Syekh Ibn Utsaimin? Begini atau begini, au bi ghairihima, atau selain daripada keduanya. Begini atau begini atau selain keduanya. Oh, kalau begitu ada cara lain, ada? Bisa begini. Atau dia pemain taekwondo begini. Tidak sama sekali pun tak apa. Karena ini bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Ini sunnah. Dilaksanakan baik, tak dilaksanakan kurang baik. Mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tak urutkan rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4, enggak. Tapi saya bicarakan secara umum saja tentang gerakan-gerakan yang ada khilafiyah di dalamnya. Yang tidak khilafiyah tak usah kita bahas. Mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah, disitulah masalahnya. Kita tak usah masalahkan lagi. Selanjutnya tasyahud. 3 jari ditekuk. 1, 2, 3. Ujung telunjuk di atas. Lalu kata dia, ujung telunjuk. Kalau ada ustadz yang mengatakan buatlah lingkaran, berarti begini. Kalau ada ustaz mengatakan letakkan di pangkal jari, begini. 2 pendapat. Letakkan di pangkal jari, ini maksudnya. Letakkan di ujung, begini maksudnya. Ini turun ke bawah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Telunjuk naik ketika lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis tak turun. Mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi sekali naik, sekali turun. La naik. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi.
Kalau Hambali, setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Itu Hambali. Tapi kalau Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Jadi tak usah dipermasalahkan. La tatajawaz basaruhu. Mata tak boleh lewat daripada ujung telunjuk. La tatajawaz basaruhu isba'ahu. Tak boleh ujung mata, pandangan lewat dari ujung telunjuk. Maka yang ditengok ujung telunjuk. Nah, ujung telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Aku Pak Ustadz sebetulnya mau sholat berjamaah di Masjid Al-Jihad tuh, tapi itulah terganggu mataku nengok kawan sebelah bergerak-gerak. Siapa menyuruh nengok telunjuk dia? Kita kan disuruh menengok telunjuk kita. Saya tak pernah terganggu telunjuk orang. Kalau bergerak nampak, tutup kan mata. Karena kalau kita tetap menengok, kita khawatir terpegangkan kita pula. Dah. At-tahiyatul mar. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alana wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup. Tapi ibarat makan, kalau fil alamin innaka Hamidum Majid dia salam. Itu ibarat makan ya nasi sama kecap aja lah. Maka kalau mau ada gulainya, ada rendangnya, ada dessertnya, ada cuci mulutnya, ada buahnya, tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Cukup, tambah lagi 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Apa lagi? Tambah lagi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena pesan Nabi kepada Muaz bin Jabal, jangan sampai kau tinggalkan fi duburi salatik, di akhir salatmu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Habis itu tutuplah salam. Mohon maaf kalau saya kurang adab membelakangi. Anggap ini makmum, sekarang kiblatnya ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kata sahabat di belakang? Waktu Nabi mengucapkan salam, kami menengok bayadha khaddihi, putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullah. Nampak putih? Mana nampak putih? Ustaz hitam. Artinya apa? Salam itu bukan sekedar bukan, tapi bergerak. Tapi nampak dia. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ternyata saya dipanel lah sama dokter tulang. Saya ustadz, di sebelah saya ini dokter tulang. Tapi bagi jamaah yang tak kenal, disangkanya saya dokter tulang. Oh ini dokter tulang lagi. Jadi kata dokter tulang itu, kita makan karena ada lubang. Ada lubang. Kita bisa minum karena ada lubang. Kita bisa bernapas karena ada lubang. Kita mendengar karena ada lubang. Tulang tak ada lubangnya. Maka bagaimana tulang bisa makan kalau banyak digerak-gerakkan? Maka Allah menyuruh kita banyak menggerakkan tulang leher supaya dia bisa makan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Habis itu qobliyah, habis itu ba'diyah. Solatnya berapa kali sudah bergerak? Assalamualaikum warahmatullah. Maka leher umat Islam, leher yang paling sehat, selamat dari pengapuran tulang leher. Gali tanah, nampak kulit kerang pegang. Hampir berkunang-kunang saya tadi. Gali tanah, nampaklah kulit kerang. Lalu kulit kurang ini kita pijitkan, kita pencetkan, hancur. Kenapa? Karena kena pengapuran. Makanya tulang leher ini bisa terjadi kena pengapuran. Caranya biar tidak kena pengapuran, banyak bergerak. Itulah mengapa hari Kamis pagi di kantor-kantor dinas ada senam pagi. Teng, 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 teng. Banyaklah pegawai-pegawai ini ikut senam, bukan makin sehat,
lehernya tak bergerak, biji matanya bergerak, menengok instruktur senam. Oleh sebab itu maka orang Islam tak usahlah diajari masalah mengajar itik berenang, menggarami air laut. Orang Islam tak usah diajari masalah senam. Belum lagi terbit matahari, dia sudah menggerakkan lehernya berapa kali? 8 rakaat kali 2, 16 kali dia gerakkan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tulang-tulang sendi. Bagaimana cara menggerak-gerakkan tulang sendi? Angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. 360 tulang sendi mesti kau gerakkan. Kalau tak kau gerakkan, kau tak bersedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ada sedekahnya. Tapi kalau kau buat 2 rakaat, kau sudah bersedekah dengan tulang sendi. Apa dia? Salat duha di waktu pagi 2 rakaat. Orang Islam bersih. Memang gayanya pakai koko, pakai sarung, pakai sorban, pakai peci, kumal, tapi bersih. Yang satu lagi enggak, pakai jas, pakai dasi, tapi tak bersunat. Tak cebok. Inilah masalahnya. Nanti video ini diupload di YouTube. Yang tak bersunat nonton. Nanti dia sakit hati. Oh. Begitu Ustaz Somad bilang, yang tak bersunat, kata dia. Lah, sakit hati. Lalu nulis di internet, Abdul Somad anti kebinekaan. La ilaha illallah. Yang salah siapa? Kenapa kau dengar pengajian kami di masjid? Kalau kau mau, masuklah ke masjid. Mana ada penjaga di pintu meriksa satu-satu. Dah bersunat atau tidak? Dah bersunat atau tidak? Dah bersunat atau tidak? Masuklah. Allahu Akbar. Kuat takbir. Luar biasa. Saya menyangka ini Masya Allah. Lalu kemudian selesai itu, imam pun beristighfar. Mohon maaf, andai saya jadi imam, sebelah kanan kan? Habis itu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu mereng dia ke kanan. Imam tu mereng ke kanan. Datanglah anak-anak bertanya sama maknya. Mak. Ya, kenapa imam tu mereng ke kanan? Rumah dia sebelah kanan. Inilah orang tak mengaji. Minjam Tuan Haji bukunya. Minjam. 99 tanya jawab solat. Di sudut kiri atas merah ada tulisan best seller. Best artinya terbaik, seller artinya apalah arti seller? Sell sudah terjual, laku terjual. Laku terjual. Tes. Tak hidup. Baik. Ya, ini sudah cetakan yang ke-6. Dicetak di Yogyakarta. Penulisnya di atas Haji Abdul Somad LCMA. Berbagi harta, berbagi cinta. Nanti kalau ada yang nanya, harta apa yang perlu kami bagi untuk Masjid Al-Jihad nih? 2. Yang pertama tiang mikrofon. Yang kedua AC. Belikan AC dulu biar ramai. Cuma nanti dipasang AC tak pula ada jemaah. Tapi insya Allah kita husnuzon. Inilah dia. Ini buku 30. Berapa halaman semuanya Pak Ustaz? Semuanya 247 halaman. Biografi penyusun Abdul Somad LCMA, lahir pada hari Rabu 30 Jumadil Ula 1397 Hijrah. Tanggal berapa itu? 18 Mei 1977. Menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu pada tahun 1996. Madrasah Sanawiyah Muallimin Unifa Al-Wasliyah, Jalan Singa Mangaraja. Maka tadi saya singgah ke sana. Ustadz saya belajar hadis. Guru hadis Bulughul Maram namanya Ustadz Syukur Abrazain. Guru saya bahasa Arab namanya Ibu Hajjah Cik Tanti Taufik LC.
Guru tafsir 3 pelajaran. Tafsir Jalalain, bahasa Arabnya Syarah Ibnu Aqil, akidahnya Dasuki ala Ummil Barohin, sama Ustadz Hafiz Yazid. Itu guru saya. Itu guru saya. Tapi saya mengaku beliau guru saya. Saya entah diakuinya murid entah tidak, Allah Allah. Itulah. Itu guru-guru saya. Tapi waktu sanawiyah, habis itu saya pun pindah sekolah. Sempat saya tak sekolah karena menurut saya tak ada gunanya sekolah. Presiden dah ada, bupati dah ada, tak ada gunanya sekolah. Dah. Lalu kemudian selesai kita salam, miring ke kanan. Kenapa imam tu miring ke kanan? Karena sahabat minta barokah sebelah kanan. Kasihlah kami berkah sebelah kanan ya Rasulullah. Maka Nabi pun miring ke kanan. Nih barokah sebelah kanan. Ambil barokah. Versi kedua, Nabi menghadap ke jamaah. Nanti kalau nampak ada imam selesai solat dia menghadap ke jamaah, itu hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Yang miring ke kanan tadi Sahih Muslim. Yang menghadap ke jamaah Sahih Al-Bukhari. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Nabi mau periksa, inspeksi mendadak. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tak datang solat berjamaah? Sekarang banyak imam menghadap dia ke jamaah tapi dia nunduk. Kenapa dia nunduk? Dia grogi. Makmum melotot, dia pula takut. Inilah hadis yang tak pernah saya amalkan seumur hidup saya. Saya setiap selesai sholat pasti saya miring ke kanan. Kenapa Ustaz tak menghadap jamaah? Saya tak berani nanya, mana si anu? Mana si anu? Karena sudah tahu jawaban jamaah. Kalau saya tak, mana si anu? Dia tak ada, emang Ustaz mau apa? Karena tak ada kekuasaan. Makanya yang jadi imam itu yang punya kekuasaan. Bayangkan kalau bupati jadi imam. Oh, selesai sholat biasa dia tanya, mana bu? Mana kepala cabang? Mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala? Mana yang tak kepala? Mana? Kalau tak sholat jamaah. Layan tayanna. Yang tak mau sholat ke masjid, yang tetap sholat di rumah, layan tayanna. Jangan ulang lagi sholat di rumah. La uharriqanna alaihim buyutahum. Kubakar rumahnya nanti. Oh gitu katanya. Kubakar rumahnya nanti kata Nabi SAW. Andai hidup Nabi sekarang bertambah titik api di Pulau Sumatera. Saking banyaknya orang tak sholat ke masjid. Tapi jamaah al-jihad melimpah ruah sampai macet total. Luar biasa. Sholat zuhur melimpah, sholat asar melimpah, sholat maghrib melimpah, sholat isya nanti masih melimpah. Subuh besok entahlah. Kita tengok sama-sama. Maka solat ini harus kita benari dengan baik. Jangan berkelahi. Inna syaitan, qad ya'isa, sudah putus asa, an ya'udahul musallun. Setan sudah putus asa menggoda orang yang solat. Hai orang solat, goda. Hai orang solat, enggak. Orang sudah solat dia tak digodanya lagi untuk menyembah dia. Sembah aku, sembah aku, sembah aku. Tidak. Walakin fit tahrish, ditanamkannya permusuhan di dalam hati orang yang solat. Ini saya tak tahu entah mana yang bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Persis, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah. Semuanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adapun masalah zikir, maka mazhab Syafi'i zikirnya jahar untuk mengajar makmum. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi kalau makmumnya sudah tahu, maka tidak jahar lagi. Itu Syafi'i. Kalau Hambali tidak. Pokoknya sepanjangnya terus berdalil dengan hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, maka dia terus berzikir. Katanya dia dengar al-jahru bidzikri, kana al-jahru bidzikri fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menjaharkan zikir sejak zaman Nabi waktu masih hidup. Waktu itu mikrofon belum ada. Ini mikrofon ini buatan 15 menit lagi sholat maghrib. Mungkin yang wuduknya batal. Kalau bapak ibu mau terkentut, kentut aja, jangan ditahan. Karena menahan kentut itu hukumnya makruh, sholatnya sah. Tapi nanti kalau ditahan payah Pak Ustaz keluar, oke tahan aja lah. Tapi kalau sampai jadi penyakit, sampai biru mukanya, kalau kita sedang sholat, pas sedang sholat, Allahu Akbar,
tiba-tiba ragu, sudah keluar belum keluar, sudah keluar belum keluar, sudah keluar belum keluar. Jangan kau batalkan salatmu hatta tasma'a sautan au tajida rihan, sampai kau dengar suara atau kau cium bau. Kentut itu terbagi dua. Yang bersuara namanya duratun, yang tak bersuara namanya fusaun. Karena ada yang tak bersuara tapi baunya luar biasa. Oleh itu ini kita mesti jaga. Nah, selesai itu dia pun berzikir subhanallah subhanallah subhan. Kalau saya jadi imam saya baca zikir jahar. Subhanallah 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 subhanallah. Tapi ada sebagian pula tak mau pakai jahar. Terserahlah mau dia zikir jahar. Tapi yang jelas ini 33. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. 33. 7, 14, 21, 28, 33. Pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah. Ini ada yang cepat. Ada pula terlalu pelan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu nyanyi itu bukan istilah. Dah, selesai itu imam pula berdoa. Apa dalilnya berdoa? Dalilnya am, dalilnya umum. La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Yang berdoa satu orang diaminkan yang lain, maka Allah mengabulkan doa mereka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin, wa afiatan fil jasad, amin, wa ziyadatan fil ilm, amin, wa barakatan fil rizq, amin, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan 'inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Doa selamat. Itu yang selalu saya baca 10. Nah, ini habis itu tutup dengan Rabbana atina fid dunya, selesai. Jangan mentang-mentang makmum jamaah ramai, dibuatnya berdoa sampai ada dulu saya acara nuzul Quran, diundang acara safari Ramadan pejabat di masjid. Dibuat imam tu berdoa sampai setengah jam. Awalnya jamaah semangat semua. Pas sudah lama-lama turun semua. Bantailah Pak Imam, aku tak sanggup lagi udah. Terserah kau lah Pak Imam. Orang kalau berdoa tangannya di paha, tangan tu berdoa ini. Kalau ada orang berdoa tangannya di paha, itu artinya terserah oleh Allah, mau kasih-kasih, tidak minta apa-apa. Pahala itu. Pak Ustaz, saya tak maulah berdoa ni lama-lama betul. Imam jangan doa panjang-panjang, yang cukup-cukup saja. Anak-anak kita, saya tak pernah menghafal doa. Doa ini tak pernah saya hafal pakai kertas, tidak pernah. Kenapa Ustaz bisa hafal? Karena imam di masjid dekat rumah dulu membaca doa. Kita yang sholat ikut, itu mendidik. Ada proses pendidikan. Tapi jangan doa cepat-cepat. Ini imam doa cepat-cepat, maka anak-anak tak bisa nangkap. Maut, maut, maut. Balik ke rumah dipanggil sama mak. Sini. Cukup baca doa sembahyang, doa sholat. Maut, maut. Apa maut aja nih? Entahlah mak, begitu bunyi di masjid tadi gitu. Ini proses pendidikan. Nah, Bapak Ibu, yang selalu pertanyaan datang banyak adalah tentang khusyuk. Ustaz Somad, gimana biar supaya sholat khusyuk itu? Kata Syekh Ali Tontawi, kata dia yang pertama, ketika berwudu maka kita sudah khusyuk. Waktu diambil air, disapukan ke tangan, disiramkan ke tangan, maka keluarlah dosa-dosa tangan. Keluarlah dosa-dosa tangan yang selama ini menempeleng orang, selama ini meninju orang, selama ini menyantet orang, selama ini memegang tangan yang tak mahram, selama ini pokoknya bersih. Ketika di air masuk ke mulut, dimasukkan ke hidung, maka keluarlah dosa-dosa mulut semuanya. Ketika air ke muka, keluarlah dosa-dosa biji mata, keluarlah dia. Makanya waktu wudhu itu kita khusyuk. Ini keluar dosa tangan, keluar dosa. Ketika disapukan kepala, keluarlah dosa sampai ke lubang-lubang telinga.
lalu kemudian ketika siramkan kaki, maka tak boleh cerita waktu wudhu. Ini saya tengok di kamar mandi tempat wudhu banyak orang cerita. Itulah, udah aku bilang kemarin sama dia, jangan. Udah aku bilang sama dia, jangan. Tapi memang tinju juga saya. Bisa gitu. Jangan ngobrol waktu sholat. Nah, setelah itu menghadap ke arah kiblat. Tapi jangan doa di dalam kamar mandi yang ada WC-nya. Tak boleh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Lalu kemudian dari tempat wudu. Di mana tempat wudu ini? Kiri apa kanan? Sini. Ikhtilaf nampaknya ini. Dari tempat wudu masuk ke dalam masjid tak boleh tasbih. Tasbihnya habis dari tempat wudu. Nah, keretak. Jangan tasbih, tak boleh. Yang boleh tasbih dari tempat wudu, tasbih. Subhanallah. Datang kawan ajak cerita, gimana kabarnya semua? Subhanallah. Lain kawan itu sekarang kata dia. Subhanallah. Enggak, sampai ke dalam masjid, usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusolli rakaataini, sampai salat sunat 2 rakaat. Alah, ustaz tuh pandai ceramah aja. Tadi dia masuk langsung duduk. Kenapa dia tak salat sunat tahiyatul masjid? Begitulah jamaah, tak sempat lagi. Sampai tempat pun tak ada, darurat. Tapi kalau dalam santai banyak. Ini banyak orang mau balik kampung hari raya, singgah ke masjid. Keterangan, kencing. Kalau singgah ke masjid, ambil wudu, tahiyatul masjid, tempat kita disujud di tempat sholat itu akan menjadi saksi nanti. Masjid Al-Jihad akan bersaksi di akhirat bahwa kita pernah beribadah di sini. Allahu Akbar. Tak turun volumenya. Saya sangka ini nanti kalau udah memang jamaah ini tahan, ustaz pula tak tahan. Masya Allah. Lalu kemudian setelah berdoa selesai, ada pula lah yang salaman. Ustaz Somad, apa kabar? Sehat. Somad, apa salaman selesai sholat? Nih, sebelum sholat tadi tak ada salaman. Selesai sholat baru salaman. Maka sunnah, mustahab, dianjurkan. Sebelum sholat belum salaman. Selesai sholat baru dia salaman. Itu namanya mustahab. Saya dengan Al-Mukarram Kiai Haji Zulfikar Hajar LC, belum sholat tadi sudah salaman. Tapi nanti selesai sholat salaman lagi. Itu namanya mubah, kata Imam Nawawi. Sebelum sholat belum salaman. Selesai sholat salaman, mustahab, dianjurkan. Sebelum sholat sudah salaman. Selesai sholat salaman lagi. Bagus, tak salah. Yang tak boleh itu sedang sholat salaman. Itu tak boleh. Allah. Sehat Pak. Baik. Lalu kemudian di mana kita bersama? Di masjid. Saya kenapa berapi-api Ustadz ceramah petang nih? Karena saya tengok anak-anak muda yang banyak. Ini fenomena baru. Sekarang kebangkitan masjid dan anak muda. Luar biasa. Anak-anak muda. Allahu Akbar. Semalam saya duduk di kantin UIN, Universitas Islam Negeri Sultan Salib Kasim Riau. Datang anak muda. Ustaz Somad, kapan Ustaz ada jadwal ceramah? Aku sudah penuh sampai Desember 2019. Desember 2018, siapapun yang undang tak bisa. Kata anak muda ini untuk anak muda geng motor katanya. Hah? Geng motor mau ngaji? Iya, geng motor syariah. Mantap nih saya bilang. Langsung saya buka HP saya cari jadwal di mana lah diselipkan nanti anak geng motor nih. Dapat saya lah tanggal sekian malam kita buat. Jam berapa Pak Ustadz? Jam 2 malam kalian datang ke masjid. Gimana? Siap? Biasa, kami biasa nongkrong Pak Ustadz. Jadi susunan acaranya nanti datang anak-anak geng motor jam 3 malam. Dari jam 3 ke jam 4 kita tahajud 8 rakaat tambah 3 witir. Lalu setelah itu dari jam 4 nanti kita muhasabah, zikir dan doa. Ya Allah, begitu banyak dosa kami selama ini ya Allah. Sampai jam 5. Habis itu kita sholat subuh. Selesai sholat subuh kita pengajian. Sampai waktu isyraq kita sholat sunat isyraq. Habis itu baru kita adakan road tengah jalan. Baru setelah itu santunan anak yatim dan sarapan bersama yatim.
Wah, mau kalian? Mau Pak Ustaz? Oke, susun nanti I'm coming. Aku datang insya Allah. Insya Allah nanti kami di Pekanbaru saya akan bersama. Nantikan tanggal main. Sama santunan anak yatim. Wah, motornya Pak Ustaz nanti kita pinjam, punya siapa? Ada aja tuh nanti, tengok lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini sekarang masa kebangkitan anak-anak muda. Kalaupun ada yang tua-tua di sekitar saya, itu casingnya aja yang tua, signalnya muda. Muda, lebih baik casing tua signal muda daripada casing muda signal tua. Ada tuh anak muda, bawaannya mau mati. Tapi di Masjid Al-Jihad memang betul-betul namanya Al-Jihad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teriakan Allahu Akbar mengusir hantu setan di balang tanah. Yang selama ini diganggu jin, anak-anak muda, kalian main ke mall, tiba-tiba datang janda kembang. Disantetnya kalian, dipeletnya kalian. Maka ketika mendengar teriakan Allahu Akbar tadi, hilang hantu setan itu semua. Mana dalilnya? Ketika azan berkumandang, maka setan berlarian semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena anjing melolong menengok setan hantu di malam tanah, suster ngesot, semuanya lari semua gitu. Suster ngesot yang sama ngesot pun lari semua. Akan dengan azan. Makanya dicarilah anak-anak muda. Anak-anak muda. Nanti acara ini bulan sekarang bulan Safar kan? Safar, habis Safar Rabiul Awal. Rabiul Awal buat maulid. Anak muda kalian bangkit semua buat acara maulid. Katanya maulid bid'ah, tahu saya hiraukan lagi. Bid'ah apa? Pemerintah Saudi Arabia dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz sekarang sedang membuat satu hari maulid. Oh, tadi saya dapat WA dari jamaah, dikirimkan oleh Ustadz Adi Hidayat, dikirimkannya ke saya dari Pontianak, bukan Kuntilanak, Pontianak. Nih, maka buat maulid. Isi maulid itu nanti buat acaranya lomba azan. Anak-anak muda lomba azan. Jadi jangan lagi kalian biarkan di masjid itu yang azan orang tua-tua. Orang-orang yang udah mau meregang nyawa. Itu kalian biarkan azan. Allah. La ilaha illallah. Sampailah hati kalian. Tipis betul pergaulan kalian. Dah, habis waktu kita. Siap-siap berwudu, susun shaf, kita salat maghrib. Habis salat maghrib kita menarik napas dulu. Nanti isya baru kita buka tanya jawab. Mohon maaf banyak silap salah. Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.